Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ina. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 5, tema 7, subtema 2, pembelajaran 5, tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia yang belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Berikut ini perlawanan fisik yang dilakukan di berbagai daerah. Pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Afney dari Brigade 49 mendarat di Tanjung Perak yang dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi. Mereka berdalih menjamin tidak ada pasukan dari Belanda. Akan tetapi, mereka melanggar kesepakatan itu dan melakukan tindakan provokasi. Pertempuran Surabaya puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Ini merupakan salah satu peristiwa heroik bagi bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan para pahlawan dan pejuang dalam merebut kemerdekaan, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa atau disebut juga dengan Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu atau Inggris dan Belanda yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 20 November 1945 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa ini dilatar belakangi dengan mendaratnya pasukan Inggris di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Maka, setiap tanggal 15 Desember ini diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini adalah Kolonel Sudirman dan Kolonel Isdiman. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946, di mana peristiwa tersebut sebagai wujud nyata pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan di Indonesia. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu.
Namun, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma adalah tokoh yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal dalam peristiwa ini adalah Ahmad Tahir. Serangan umum 1 Maret. Dalam serangan umum 1 Maret, Letkol Soeharto bertugas sebagai komandan tertinggi pasukan gabungan. Serangan ini sukses melumpuhkan tentara Belanda dan pasukan Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam, yakni pukul 06.00 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Namun, ketika pasukan bantuan Belanda datang ke Yogyakarta, pasukan Indonesia terpaksa mundur untuk menghindari korban jiwa dan menyusun kembali strategi perjuangan selanjutnya. Selain melakukan perlawanan secara fisik, perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lainnya. Berikut ini perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Perundingan ini diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Hasil perjanjian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian tersebut antara lain, yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Dan yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Namun,
Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Dan yang ketiga, Perjanjian Roym-Royen. Perjanjian ini diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Roym dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Isi dari perjanjian tersebut antara lain, yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Nah anak-anak, tahukah kalian apa sih yang dimaksud dengan agresi militer Belanda? Agresi militer adalah serangan bersenjata Belanda ke wilayah Indonesia dalam upayanya untuk menguasai dan menjajah kembali Indonesia. Agresi militer Belanda I terjadi pada 21 Juli sampai 4 Agustus 1947 dan agresi militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949. Nah, anak-anakku semua, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.